warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana AM, kelas PTE 02. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode strategi pembelajaran, yakni metode diskusi. Nah, metode diskusi ini merupakan kegiatan yang melibatkan sejumlah peserta untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah agar masalah dapat diselesaikan. Ada pula tujuan dari diskusi ini, yakni pertama, mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menjelaskan, menyimpulkannya. Dan yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, guru, dan mata pelajaran yang dipelajarinya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep studi. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan siswa dalam mengungkapkan pendapat. Yang terakhir, mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Jenis-jenis dari metode diskusi ini yakni diskusi kelas dan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini merupakan pembicaraan atau pertimbangan tentang suatu topik yang menjadi perhatian bersama antara 3 sampai 6 orang peserta diskusi. Agar metode diskusi jalan dengan lancar, kita harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap sebelum pertemuan, yakni memilih topik terlebih dahulu, membuat rancangan garis besar diskusi, menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan, dan mengorganisasikan para siswa. Nah, selanjutnya tahapan selama pertemuan, di mana guru memberikan penjelasan tentang tujuan, topik, dan kegiatan diskusi yang dilaksanakan, dan pesertanya merupakan siswa dan guru. Melaporkan dan menyampaikan hasil diskusi oleh siswa bersama gurunya, dan siswa mencatat hasil diskusi tersebut. Dan yang terakhir, tahapan setelah pertemuan, yakni membuat catatan tentang gagasan-gagasan yang belum ditanggapi dan kesulitan yang timbul dalam diskusi yang telah dilaksanakan, serta mengevaluasi diskusi dari berbagai dimensi dan mengumpulkan evaluasi dari para peserta serta lembaran komentar. Nah, agar kita dapat lebih memahaminya, kalian dapat melihatnya konsep yang ada di atas saya. Adapun kelebihan dari metode diskusi ini yakni melatih siswa belajar untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapat mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk siswa agar memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan problem-problem secara bersama-sama. Yang keempat, melatih siswa untuk berdiskusi di bawah asuhan guru. Yang kelima, merasa siswa untuk ikut mengungkapkan pendapatnya sendiri, menyetujui ataupun menentang pendapat teman-temannya. Yang keenam, mengembangkan rasa solidaritas siswa terhadap berbagai macam pendapat. Yang ketujuh, melatih siswa untuk dapat berpikir secara matang sebelum berbicara. Yang kedelapan, melatih siswa untuk berbicara secara sistematis. Dan yang terakhir, menambah wawasan siswa terhadap problem-problem yang dibahasnya. Nah, metode diskusi ini juga memiliki kekurangan, yakni pertama, tidak semua topik dijadikan bahan diskusi yang bersifat problematik yang dapat didiskusikan. Dan yang kedua, diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Dan yang ketiga, sulit menentukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi. Dan yang keempat, biasanya tidak semua siswa yang berani mengutarakan pendapatnya, rasa permusuhan, dan yang terakhir memunculkan dan yang terakhir memungkinkan munculnya rasa permusuhan antar kelompok dan menganggap kelompoknya yang paling benar. Itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai metode diskusi dalam strategi pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.